106 The Voice of Love. Kasih Tuhan masih bersama dengan kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu kasih Tuhan yang mau bergabung. Anda bisa bertanya, Anda bisa minta didoakan, ataupun Anda bisa kesaksian ya. Anda bisa join di WA 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Baik, ini ada beberapa permohonan doa ya. Dari 7424. Shalom, Andre minta didoakan supaya agar hernianya disembuhkan total tanpa operasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Pak Andre. Kita satukan hati, kita imani apa yang kita doakan, Tuhan kabulkan. Bapa, kami berdoa, kami mengikat sakit penyakit hernia dari saudara kami Andre. Mengikat kuasanya, kami mematahkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau yang menyembuhkan. Engkaulah dokter dari segala dokter. Engkau yang memberi semuanya menjadi baik, normal, sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Ada dari 7158 ya. Shalom, selamat malam. Mohon bantu doa anak kami dewasa belum menikah, laki-laki ya. Saat ini sedang bersama dengan perempuan gak benar ya, pergi kos. Dan ketika diminta penjelasan malah pergi dan tidak mau komunikasi. Sudah setahun lebih, doa belum ada perubahan. Mohon Tuhan mau membuat anak H kembali ke jalan yang benar. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami tahu hanya kepada Engkau kami memohon. Kami tahu hanya kepada Engkau pengharapan kami. Orang tua dari saudara H yang rindu bahwa anaknya boleh mengalami jamahan tangan-Mu, jamahan kasih-Mu, supaya tercelik, terbukakan matanya untuk kembali ke jalan yang benar Tuhan. Supaya Engkau mau memberi kuasa kepada kami saat ini, mengikat roh percabulan, roh yang membuat matanya tertutup sehingga keluar dari rumah dan terlibat dalam perjinahan dengan perempuan yang tidak benar. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan, Engkau yang membuat kehidupan anak ini khususnya juga di dalam keluarganya boleh mengalami pemulihan sehingga dia mau pulang kembali ke rumahnya. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau dan hanya Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Juga dari Oma Yeti. Selamat malam Pak Pendeta, saya mohon bantu doa untuk kedua tangan kanan rasa sakit sama pinggang sampai ke kaki kiri. Terima kasih untuk kami didoakan. Mari kita berdoa, Oma Yeti ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk saudara kami, saudari Yeti, Oma Yeti, supaya boleh mengalami pemulihan kesehatan tubuh secara sempurna Tuhan. Biarlah Engkau menjamah kedua tangan kanan, juga pinggang sampai kaki kiri yang masih sakit, agar melalui jamahan-Mu Tuhan, di dalam doa ini Engkau menyembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu mengalir melalui kedua belah tangannya yang sakit, melalui pinggangnya sampai ke kaki kirinya. Semua menjadi normal, semua menjadi sembuh, baik kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kita lanjut. Antinomianisme, jadi penyesatan yang membawa umat Tuhan merasa bahwa tidak ada dosa lagi yang bisa
membuat mereka lepas daripada keselamatan, sehingga mereka tidak mau terikat dalam keselamatan. Kita tahu ada dua ekstrim dari pengajaran, yaitu satu legalisme, satunya lagi antinomianisme. Legalisme kita bicara mengenai ortodok ya, orang yang betul-betul taat pada hukum, semuanya berdasarkan hukum. Tapi sisi kiri itu, sisi kanannya adalah hypergrace atau antinomianisme, yang tidak peduli dengan hukum karena mereka merasa kasih karunia telah membuat mereka selamat. Jadi apapun yang mereka lakukan meskipun melanggar hukum tidak akan menyebabkan mereka kehilangan keselamatan mereka. Itu adalah dua ekstrim yang saya percaya kita lebih baik hindari karena bisa membuat kita menjadi tersesat. Yang legalisme bicara mengenai dibawa kembali ke hukum Taurat, yang antinomianisme dibawa menjadi terlalu liberal, terlalu humanisme. Tetapi yang harus kita anut adalah biblical grace atau kasih karunia yang berdasarkan Alkitab, supaya kita tidak terjebak dalam penyesatan pada hari-hari ini. Legalisme adalah pandangan yang menganggap bahwa kita bisa memperoleh keselamatan dan pertumbuhan rohani dengan secara ketat melakukan peraturan dan hukum agama, hukum Taurat, hukum moral ya. Misalnya untuk menjadi rohani kita tidak boleh minum alkohol ya, kita tidak boleh ke bioskop, kita tidak boleh dansa dan lain sebagainya ya, karena semua itu duniawi katanya ya. Jadi kita kalau rohani kita harus menghindari yang duniawi. Padahal meskipun kita menghindari hal-hal itu, tetapi tidak serta-merta menjamin bahwa kita menjadi orang yang rohani. Karena rohani itu bukan bicara hanya keluar dari hal-hal seperti itu, tapi rohani itu bicara, spiritualitas itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Ya, legalisme itu menempatkan peraturan di atas Allah dan manusia. Jadi peraturan nomor satu. Misalnya pada waktu Yesus melakukan pelayanan pada hari Sabat, langsung orang Farisi itu ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena apa? Dianggap Tuhan Yesus melanggar peraturan hukum Taurat mengenai hari Sabat. Padahal kita semua tahu, ya bahkan Tuhan pun tanya, kalau kamu punya domba-dombamu jatuh ke selokan pada hari Sabat, apakah kamu tidak nolongi dombamu? Kamu biarkan dombamu. Nanti kalau sudah Sabat lewat baru kamu ambil ya. Nanti dombanya keburu diambil sama orang lain, saudaraku. Jadi pastilah domba itu akan ditolong. Demikian pula kalau ada orang yang butuh pertolongan. Kalau domba saja ditolong, apalagi orang. Jadi peraturan itu bukan di atas segala-galanya, bukan di atas Allah, bukan di atas manusia. Jadi ini sangat berlawanan dengan kasih karunia. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa hukum Taurat itu, peraturan itu menuntun kita, membawa kita untuk kita mengalami Kristus. Dengan Kristus maka kita dibebaskan dari perbudakan legalisme. Jadi bukan sama sekali terus akhirnya kita ini harus mengikuti, menjalankan hukum Taurat secara penuh untuk bisa selamat. Tapi sebaliknya, Taurat itu menuntun kita, karena keselamatan yang sebenarnya itu ada di dalam Yesus. Ya, bagaimana dengan Matius 5 ayat 20? Dikatakan ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kita tidak bicara kuantitas, saudaraku, tapi kita bicara kualitas, sikap hati yang benar, motivasi yang tulus, seperti inti daripada khotbah di bukit, bahwa kita semua ini isi hatinya, motivasinya nih yang harus benar, bukan kuantitas di luar untuk mematuhi hukum Taurat atau legalisme ya. Jadi itu adalah legalisme. Kalau antinomianisme, kita selamat oleh anugerah Tuhan, maka kita tidak perlu melakukan hukum Tuhan. Jadi walaupun kita melakukan dosa itu tidak masalah, selama kita mempercayai hal yang benar. Jadi yang dihitung itu hanya iman. Tapi bukankah
Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, saudaraku. Jadi kita percaya kita selamat, tapi kita tidak pernah berbuat sesuatu mengerjakan keselamatan kita. Setelah kita selamat, kita terus tidak mau melakukan apa-apa yang sesuai dengan hukum Tuhan. Itu kan sama saja dengan iman tanpa perbuatan. Karena dasarnya antinomianisme itu adalah tulisan Paulus tentang anugerah, tapi yang dipahami secara keliru. Jadi Roma 6 ayat 14 misalnya, di Roma 7 ayat 6, di 2 Petrus 3 ayat 15-16, itu semua dipahami secara keliru. Roma 6 ayat 14 kata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini kalau dipahami secara keliru, berarti kita sudah pasti selamat karena tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Tapi sebetulnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Meskipun kita di bawah kasih karunia, tapi kalau kita tidak melakukan kasih karunia Tuhan itu tidak kita kerjakan dengan baik, setelah kita mendapatkan kasih karunia itu, maka kita akan terjebak ke dalam antinomianisme atau yang kita kenal hari-hari sebagai hypergrace, ya. Martin Luther menentang antinomianisme karena ini bisa mengarah kepada tindakan amoral. Jadi percaya bahwa semua dosa itu sudah diampuni, bahkan dosa sampai di masa depan pun yang belum kita lakukan itu sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu untuk jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang berdosa atau amoral. Ini adalah ciri kelompok Nikolaus. Di Wahyu 2 ayat 6 ayat 15 dikatakan Tuhan membenci, Yesus membenci kelompok Nikolaus. Kelompok Nikolaus adalah kelompok-kelompok antinomianisme atau kelompok yang mirip kalau hari ini adalah hypergrace, ya. Konsep anugerah yang membuat kita nyaman meskipun kita berdosa. Itu bukanlah anugerah yang alkitabiah, tetapi itu adalah anugerah murahan, ya. Anugerah memang gratis tapi tidak murahan, saudara. Anugerah itu gratis tapi tidak murahan, ya. Anugerah murahan adalah anugerah yang membuat kita tuh nyaman meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang hari-hari ini kelompok dari hypergrace itu sedang mengajarkan. Banyak sekali penganutnya di luar negeri sangat populer, bahkan bukunya beredar dan banyak dipakai sebagai patokan bagi gereja-gereja yang pengajarannya tersesat. Di Efesus 2:8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjamu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita percaya dengan konsep anugerah yang membuat kita terjebak ke dalam penyesatan antinomianisme atau hypergrace, atau membuat kita malah nyaman dalam melakukan dosa, malah membuat kita itu menjadi orang yang, mohon maaf, tanda petik, amoral, ya, karena kita merasa bahwa kita sudah selamat, kita tidak perlu bermoral lagi. Itu adalah ajaran yang menyesatkan. Jadi kalau kita malah belajar hal itu, terus kehidupan kita malah tidak bermoral, ya, itu berarti apa yang kita mengerti itu tersesat, itu penyesatan. Jadi sesuatu yang kita tahu bahwa Kristen adalah salib. Salib itu apa, saudaraku? Ya, salib itu bicara secara vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan, secara horizontal adalah hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita pikul salib kita, berarti kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya lebih baik. Kita juga harus menjaga hubungan dengan manusia juga baik. Saudara tahu kejatuhan Adam, manusia pertama ke dalam dosa, itu apa yang terjadi? Dia malu lari dari Tuhan. Dia juga malah rusak hubungannya dengan Hawa. Karena apa? Dia ngomong, orang yang kamu taruh di sebelahku di Tuhan yang menyebabkan aku menjadi berdosa. Jadi dosa itu membuat hubungan menjadi jelek.
Nah, kasih karunia Tuhan itu seharusnya Yesus datang membawa kehidupan yang berkelimpahan. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kehidupan ilahi kita menjadi pulih. Dan kehidupan hubungan dengan sesama dipulihkan. Karena itu adalah salib Kristus yang kita bicarakan. Jadi semestinya kasih karunia itu membawa kita punya spiritualitas yang baik, punya hubungan horizontal yang baik. Bukannya malah kita masuk ke dalam penyesatan yang membuat kita menjadi amoral atau mengentengkan dosa, menganggap sudah diampuni sama Tuhan. Itu adalah bentuk penyesatan yang keempat. Yang kelima, ini baru-baru ini rame ya di dunia kekristenan di Indonesia. Ada satu pengajaran lagi yang akhirnya saya tidak menyebutkan nama ya, tapi beliaunya keluar dari sebuah sinode. Ini bukan cerita tahun lalu, itu cerita tahun lalu, cerita lain lagi. Ini cerita baru bicara mungkin sebulanan ya. Kejadiannya persisnya mungkin minggu lalu 2 minggu lalu ya. Keluar dari sebuah sinode karena menyatakan bahwa ajarannya tidak alkitabiah. Jadi yang dikatakan tidak alkitabiah itu adalah doktrin Allah Tritunggal. Kita semua tahu bahwa bapak-bapak gereja kita sudah punya satu pengakuan iman rasuli yang dipercaya sudah sejak dari abad kedua ya. Itu yang mengatakan seperti ini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, ini pengakuan iman rasuli ini, saudaraku. Ini tidak lengkap ya, mestinya ada tambahnya lagi. Mengatakan kita adalah gereja yang am dan kudus dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sudah diimani oleh bapak-bapak gereja kita dari ribuan tahun yang lalu, dan pengakuan ini menunjukkan bahwa kita percaya dengan yang namanya doktrin Allah Tritunggal. Ya. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang keluar dari sebuah sinode yang besar dan mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal ini tidak alkitabiah, itu hanya teologi. Padahal kita semua tahu bahwa teologi itu artinya ilmu untuk mempelajari Tuhan. Dan pastinya kalau kita mau mempelajari Tuhan, ya ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, siapakah kita manusia mempelajari Tuhan? Tidak mungkin kita bisa mempelajari Tuhan secara penuh. Tapi kalau kita pun mau belajar teologi, itu harus berdasarkan Alkitab atau Alkitabiah. Jadi kalau mengatakan sebuah doktrin itu hanya teologia tapi tidak Alkitabiah, itu adalah perkataan yang mungkin kurang bisa diterima ya. Karena semua teologi harus dasarnya Alkitab. Kalau kita belajar teologi bukan dengan dasar saya mendengar suara Tuhan, Tuhan mengatakan ini, saya bermimpi, saya melihat Tuhan memberikan saya mimpi ini, bukan itu saudaraku. Tapi semua harus dari Alkitab. Dan Alkitab yang menjawab, Alkitab yang menjelaskan, Alkitabiah. Jadi apa itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal adalah satu hakikat Allah, tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Yesus sebagai anak, dan pribadi Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya Allah tiga pribadi, itulah Allah Tritunggal ya. Jadi setiap pribadi punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adalah doktrin Allah
Tritunggal. Sedangkan yang terakhir diributkan adalah Allah itu esa atau ekat. Dasar yang dipakai adalah Ulangan 6 ayat 4 ya. Pengakuan Shema Yisrael yang mengatakan Allah kita adalah Allah yang esa. Esa itu bukan tunggal. Esa itu satu dari satu kesatuan. Kalau tunggal itu di Kejadian 22 ayat 16-17 dikatakan bahwa Ishak adalah anaknya Abraham yang satu-satunya tunggal. Itu pakai yakit bahasa Ibrani-nya, bukan ekat atau esa, tapi pakai yakit. Jadi yakit itu satu-satunya atau tunggal. Sedangkan ekat atau esa itu adalah satu kesatuan. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Allah pakai Elohim, bentuk jamak dari dewa atau Allah ya. Jadi lebih dari satu. Di Kejadian 1 26-27 baiklah kita, dikatakan kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita, yang merupakan bentuk jamak juga. Bahkan di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ini kalau kita kontekskan dengan Kejadian 1 ayat 1, maka kita tahu bahwa Allah Tritunggal itulah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi semua menunjuk ke arah doktrin Allah Tritunggal. Jadi barang siapa yang keluar dari konteks, apalagi yang baru-baru ini dibicarakan adalah modalis satu kepercayaan Sabel, dikatakan doktrin dari Sabelianisme ya, modalisme yang percaya bahwa satu Allah tiga wujud ya. Jadi hakikat Allah tapi tiga wujud, satu Allah. Jadi doktrin Jesus only atau oneness Pentekostal ya, itu mengatakan ada tiga wujud. Wujud Bapa, wujud Yesus, dan wujud Roh Kudus. Penolakan terhadap Trinitas. Hanya ada satu Tuhan. Jadi kalau kita bicara satu Allah tiga wujud berarti apa? Wujud itu tidak akan muncul pada waktu yang bersamaan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Karena di Yohanes 14 saudaraku, kita lihat ya, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 23 katakan begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dikatakan kami. Kan tidak mungkin dua wujud hadir pada waktu yang bersamaan. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Bahwa doktrin dari Jesus only atau satu Allah tiga wujud itu tidak alkitabiah, karena wujud itu tidak bisa hadir pada waktu yang bersamaan. Sama seperti kita bicara mengenai perumpamaan yang dipakai adalah perumpamaan air itu bisa dalam bentuk wujud uap air, bisa dalam bentuk wujud liquid cairan, bisa dalam bentuk wujud solid atau es batu. Tetapi mereka tidak mungkin bisa hadir dalam waktu bersamaan. Karena apa? Hakikatnya cuma satu. Misalnya segelas air itu ya menjadi segelas es batu atau segelas uap air. Tidak bisa segelas es batu plus segelas uap air plus segelas air wujudnya keluar pada waktu yang bersamaan. Jadi seperti di sini dikatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini tidak alkitabiah. Jadi banyak penjelasan-penjelasan yang masih bisa dijelaskan untuk menyatakan bahwa doktrin modalisme Sabelianisme ini tidak alkitabiah. Ya. Karena penyesatan seperti ini saudaraku
akan bisa membawa kita menjauh dari Tuhan, mengalami pengenalan yang tidak benar mengenai Tuhan kita. Ya, saya akan lanjutkan tadi pengakuan iman rasuli ya. Saya ulang dan saya lengkapi. Dikatakan begini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi hati-hati saudaraku. Zaman akhir, penyesatan itu pasti terjadi. Di Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Baik saudaraku, mari kita tutup. Sudah sampai pada penghujung program Ultimate Intimacy edisi Jumat 4 September 2020. Jadi biarlah semua daripada kita dituntun Tuhan, disertai Roh Kudus, dilindungi, supaya kita terhindarkan dari penyesatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk kasih karunia anugerah-Mu, membuat kita tercelik mata kita untuk melihat dan mendengar dan mengerti pengajaran-pengajaran yang mana yang baik, yang benar, sehingga kita bukan anak kecil lagi yang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak sehat, yang membuat kita tersesat, membuat kita makin tidak mengenali Engkau, membuat kita menjauh daripada Engkau. Hindarkan semua itu dari dalam kehidupan kami, tapi tuntun pimpin kami dengan kasih karunia-Mu, dengan penyertaan Roh Kudus yang memberkati kami, supaya melalui kehidupan kami yang Kau berkati, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai malam hari ini Tuhan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin.